Pernah nggak tiba-tiba ngerasa semangat banget mau mulai sesuatu? Mau olahraga, mau belajar, mau bikin usaha, mau nulis buku, mau diet, mau apapun lah. Dan waktu itu muncul, rasanya beneran serius. Bukan cuma iseng, bukan cuma karena lihat orang lain, tapi emang ngerasa udah waktunya berubah. Terus hari pertama bangun lebih pagi dari biasanya, langsung nyiapin semuanya, ngerasa hidup lebih terarah, ngerasa kayak ini dia, aku akhirnya berubah. Bahkan hal-hal kecil pun kerasa beda. Minum air putih aja ngerasa lebih sehat. Tidur malam ngerasa lebih produktif. Rasanya kayak versi terbaik diri sendiri akhirnya muncul. Hari kedua masih oke. Hari ketiga mulai ada alasan buat skip. Capek dikit, besok aja. Ini kan baru awal, santai dulu. Hari keempat udah lupa sama sekali. Dan entah kapan semangat itu hilang. Kayak nggak pernah ada. Kayak versi terbaik diri sendiri tadi cuma numpang lewat. Yang bikin aneh, ini bukan cuma terjadi sekali. Ini terjadi berulang-ulang ke topik yang berbeda-beda. Tapi polanya selalu sama. Semangat, jalan bentar, mulai males, berhenti, terus lupain. Terus beberapa bulan kemudian, semangat lagi ke hal yang lain. Lihat gym, semangat 2 minggu, berhenti. Alat gymnya jadi jemuran. Daftar kelas online, semangat 3 hari, terus berhenti. Akunnya tetap aktif, tapi nggak pernah dibuka lagi. Buka notes baru buat nulis jurnal, semangat cuma 1 minggu, terus berhenti. Notesnya kosong dari halaman 2, pola yang sama, dan terus berulang. Dan kalau udah sering kayak gini, wajar banget kalau akhirnya mulai nanya ke diri sendiri. Sebenarnya aku ini males atau emang gak bisa konsisten? Orang lain kok bisa? Kenapa aku gak bisa? Jangan-jangan emang dasarnya aku akhirnya gitu. Mulai nyalain diri sendiri, mulai ngerasa ada yang salah sama karakter. Mulai mikir, mungkin emang gak bakat konsisten. Tapi tunggu dulu, sebelum nyalain diri sendiri, coba pahami dulu apa yang sebenarnya terjadi. Coba bayangin seseorang yang baru beli sepatu lari. Bagus, mahal, warnanya bagus. Waktu beli, udah ngebayangin bakal lari tiap pagi. Badan lebih sehat, hidup lebih disiplin, semua kelihatan mungkin banget. Hari pertama langsung lari pagi, semangat, foto juga buat story. Hari ketiga masih lari, tapi agak males. Seminggu kemudian sepatunya cuma jadi pajangan di kamar. Bukan karena orangnya males, bukan karena nggak serius waktu beli, tapi karena waktu beli sepatu itu yang sebenarnya dibeli bukan kebiasaan lari. Yang dibeli adalah perasaan. Jadi orang yang lain rajin lari. Perasaan udah punya identitas baru. Perasaan udah selangkah lebih maju. Perasaan udah berubah. Dan perasaan itu gak butuh waktu lama buat udah. Begitu sepatunya udah di tangan, perasaannya udah terpenuhi. Otaknya udah puas. Jadi dorongan buat lari beneran pelan-pelan hilang. Nah, di sini otak masalahnya itu di sini. Semangat di awal itu bukan tanda kita siap, itu tanda kita tertarik. Dan dua hal itu sangat berbeda. Tertarik itu gampang, datangnya cepat, rasanya kuat, tapi nggak butuh usaha apapun buat munculnya. Siap itu beda. Siap itu dibangun pelan-pelan. Nggak ada rasanya yang meledak-ledak, tapi dia yang bikin kita tetap jalan waktu semangatnya udah nggak ada. Dan ada satu hal lagi yang bikin ini masuk akal. Otak kita emang suka sama hal baru. Sesuatu yang baru terasa segar, menyenangkan, penuh kemungkinan. Otak kita ngerespon hal baru dengan cara yang sama kayak ngerespon hadiah. Dia excited, dia antusias, dia mau explore. Tapi begitu hal itu mulai jadi rutinitas, sensasinya hilang. Bukan karena kegiatannya jadi lebih susah, tapi karena udah nggak baru lagi. Otak tahu apa yang bakal terjadi, udah bisa nebak, dan kalau udah biasa nebak, dia nggak
dia gak se-excited itu lagi. Jadi semangat yang hilang di hari keempat itu bukan karena kita lemah, itu karena otak kita emang gitu cara kerjanya. Kita bukan males, kita cuma manusia. Tapi kalau udah tahu ini, terus gimana? Ini bagian yang mungkin gak sekeren yang diharapkan. Karena jawabannya bukan cari motivasi yang lebih besar, bukan ingat lagi tujuan awal, bukan bayangin versi terbaik diri sendiri. Semua itu masih mengandalkan semangat, dan semangat udah terbukti nggak bisa diandelin. Yang lebih bagus adalah berhenti, berharap, selalu semangat, serius. Bukan berarti nyerah, tapi justru realistis. Semangat itu kayak cuaca, kadang cerah, kadang mendung, gak bisa dikontrol, gak bisa dipaksa datang tiap hari. Kalau rencana kita cuma jalan waktu cuacanya bagus, ya udah bisa ditebak hasilnya. Yang perlu dibangun bukan semangat, yang, yang perlu dibangun bukan semangat yang lebih gede, tapi sistem kecil yang bisa jalan bahkan waktu lagi nggak mood sama sekali. Misalnya kalau mau olahraga rutin, jangan cuma bilang aku mau olahraga tiap hari, tapi taruh alat-alat olahraga di depan kasur. Biar susah kalau lupa. Biar pas bangun pagi, matrasnya udah di depan mata. Tinggal turun, langsung gerak. Kalau mau baca buku rutin, jangan cuma bilang, aku mau baca tiap hari malam, tapi taruh buku di atas bantal. Biar nggak ada alasan lupa atau males ngambil. Kecil banget, kelihatannya sepele, tapi efeknya beda. Karena sistem kayak gini nggak butuh semangat buat jalan. Dia jalan karena udah didesain buat susah di skip. Dan satu hal lagi yang perlu diubah, cara kita ngukur keberhasilan. Selama ini kita sering anggap berhasil itu kalau ngelakuin sesuatu dengan sempurna. Olahraga 1 jam penuh, baca 20 halaman, nulis 500 kata. Kalau nggak nyampe target itu, rasanya gagal, rasanya percuma, rasanya mending nggak usah. Padahal yang paling penting bukan seberapa besar yang dilakukan, tapi apakah hari ini jalan atau enggak. Olahraga 5 menit tetap lebih baik dari nggak sama sekali. Baca 1 halaman jauh lebih baik dari nggak dibuka. Nulis 1 kalimat tetap lebih baik daripada nggak nulis sama sekali. Karena yang dilatih bukan fisiknya, yang dilatih adalah kebiasaan buat tetap jalan, bahkan di hari yang nggak ideal. Orang yang kelihatan konsisten itu bukan orang yang selalu semangat. Mereka bukan orang yang nggak pernah males, nggak pernah capek, nggak pernah rasa nggak mood. Mereka cuma udah sampai di titik di mana mereka nggak mau nunggu semangat dulu buat mulai. Mereka jalan dulu, semangat atau enggak, dan lama-lama itu jadi bagian dari diri mereka. Bukan karena karakter spesial, tapi karena udah sering ngelakuinnya, sampai otak nggak anggap itu hal baru lagi. Jadi kalau sekarang lagi ngerasa semangat mau mulai sesuatu, itu bagus, itu modal awal yang jangan dibuang. Tapi jangan dihabiskan semua energi di hari pertama. Jangan langsung gaspol, jangan langsung target gede. Karena yang terjadi biasanya hari pertama luar biasa, terus kewalahan, terus berhenti. Mulai kecil, mulai dari yang lebih kecil dari yang dirasa perlu. Biar hari kedua masih ada sisa energi buat lanjut. Biar hari ketiga nggak ngerasa terbebani. Biar seminggu kemudian masih jalan, walau pelan. Karena pada akhirnya semangat itu cuma yang nganterin kita ke pintu, yang nentuin kita masuk atau enggak, itu bukan semangat. Itu keputusan itu keputusan kecil yang kita buat tiap hari. Waktu capek, waktu males, waktu nggak ada yang lihat, waktu nggak ada yang tepuk tangan. Disitulah sebenarnya karakter dibangun. Bukan di hari pertama yang luar biasa itu.